apa sih rahasia kekuatan dan energi gaib dari Qiyamul Lail? Di sepertiga malam yang terakhir, terutama dari jam 2 sampai menjelang fajar, itu memang daya gaibnya kuat. Silakan sholat hajat yang maknanya bersujud kepada Allah yang menguasai hajat-hajat manusia. Jangan salah, kalau sholat hajat jangan malah muncul hajat-hajat, akhirnya engkau terkubur oleh hajat-hajat. Berpasrahlah pada Allah yang menguasai segala hajat. Nah, insya Allah ketika sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun ke langitnya bumi ini. Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa meminta ampun kepada aku ampuni. Barang siapa meminta jalan keluar, aku tunjukkan jalan keluar itu. Seperti itu. Tapi sholat malam itu harus disambung, Mas. Jam 5 sampai jam 7 pagi jangan tidur. Karena jam 5 sampai jam 7 pagi itu adalah saat itu daya rezeki Allah paling kuat. Cirinya adalah embun-embun itu di tanaman banyak, ayam-ayam berkokok, burung-burung berkicau, terus angin lagi seger-segernya. Itu saksikan di situ. Ya Ghani, ya Allah yang Maha Kaya, ya Fatah, ya Allah yang Maha membuka pintu rezeki. Seperti itu, saksikan itu. Syukur-syukur ditambah sholat duha. Kalau mau ngetrek 40 hari sholat duha 12 rakaat. Tapi jangan ketika sholat duha itu muncul keinginan-keinginan duniawiyahmu. Sujudlah kepada Allah yang menguasai pagi hari, yang menguasai saat duha, yang menguasai rezeki. Pasrahkan rezekimu yang terbatas itu kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha memberi rezeki. Itu sudah saya buktikan. 40 hari berturut-turut 12 rakaat. Pasti ada keajaiban datang. Saya sudah membuktikan. Jam 5 sampai jam 7 saya sudah membuktikan, dan itu benar-benar pengalaman saya, dan itu saya tularkan kepada rekan-rekan semua. Dan mohon maaf, saya pernah terhimpit hutang banyak ratusan juta. Saya sholat duha 12 rakaat. Alhamdulillah pintu-pintu rezeki itu terbuka dengan sendirinya, dan saya tidak tidur jam 5 sampai jam 7. Dulu saya ketika penghasilan saya sebesar itu, sama sekali saya nggak punya tabungan. Setelah saya tidak tidur dari jam 5 sampai jam 7, justru saya merasa aneh. Penghasilan jam 5 sampai jam 7 ya? Iya. Justru saya punya tabungan di situ. Ini bukan berarti saya bicara saya hubutun ya. Ini saya istilahnya tukar kawerku. Apa yang saya alami seperti itu, dan saya sudah buktikan. Apa dampak positifnya keajaiban-keajaiban di dalam hidup Gus Rafiq yang perlu dieksplor ke teman-teman, kira-kira apa yang bisa diceritakan? Saya melihat ketika saya malam hari terbangun, saya melihat orang-orang pada tidur, energi itu nganggur. Saya gunakan. Siapa yang pakai? Ya, ketika saya bangun dari jam 12 sampai subuh, mohon maaf saya 10 tahun lebih, bahkan kayaknya 17 tahun lebih saya nggak pernah tidur malam. Tapi jangan ditiru, itu nggak semua orang bisa. Tapi saya melihat sendiri bahwa ketika jam 2 sampai fajar, itu banyak orang lagi nikmat-nikmatnya tidur. Itu energi alam nganggur. Gunakan untuk bangun, melakukan persujudan kepada Allah. Disitulah energi besar-besarnya akan masuk dalam dirimu. Nah, nanti disambung dengan tidak tidur jam 5 sampai jam 7. Nanti pagi itu, mohon maaf ya, pagi itu biasanya orang mulai resah, gelisah mau kerja sana sini. Kita tenang, kita sholat duha. Nah, disitulah kita bisa menyaksikan daya kekuatan Tuhan itu luar biasa. Ngeten niku. Saya yang paling sederhana saja, Mas.
karena kita nggak bisa muluk-muluk ya. Ketika saya bangun malam, nggak tidur, saya itu bisa melihat panjangnya malam, dan saya bisa melihat setiap malam energi nganggur, nggak digunakan sama orang, digunakan untuk tidur. Dan mohon maaf, jam segitu kalaupun ada orang melek, ya mungkin di jalan, dugem, atau main sesuatu yang tidak berguna. Nah di situ energi nganggur. Seperti itu saya ambil untuk saya melakukan sholat malam, qiyamul lail, seperti itu. Nah itu akan membantu diri kita. Minimal energi yang pertama kali kita ambil adalah ketenangan jiwa. Dari ketenangan itu kita bisa menggunakan untuk menata semuanya, kayak gitu loh Mas. Kemudian itu kan merupakan bagian dari tirakat sebenarnya. Nah kalau misalnya nih masih muda, sukanya itu sampai subuh nggak pernah tidur, terus diniati, ya Allah, aku punya mimpi itu loh nanti, energiku nggak tidur tiap malam itu tak bongkar supaya nanti mimpiku itu wujud jadi kenyataan. Itu bisa apa enggak? Al insanu siri wa anna siruhu, kayak gitu. Orang melek-melek tok, tapi kita ngembyang-ngembyang mimpi, main handphone, main Facebook, main apalah medsos yang nggak jelas, ya itu bukan tirakat. Itu malah kita nyebar angan-angan, itulah namanya tul.